bersama saya Nadia Hijriah. Inilah Times to Talk. Kali ini saya akan membahas berita-berita hoax yang telah tersebar di media sosial. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Gibran Raka Buming tantang Rocky Gerung, debat terbuka di TV One. Beredar kabar di media sosial, Gibran Raka Buming menantang debat terbuka dengan Rocky Gerung di TV One. Informasi ini kami peroleh dari akun Facebook Haidir Belitong. Dalam captionnya, foto tersebut sempat viral dan mengatakan, "Sudah, jangan banyak bacot, aku tantang Rocky Gerung debat terbuka di TV One." Kolase dengan Rocky Gerung tersebut merupakan foto saat Gibran bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara. Foto itu terdapat dalam sebuah artikel dengan judul "Kata Pakar tentang Bahasa Tubuh Gibran saat bertemu AHY" yang dipublikasikan pada 11 Agustus 2017 di liputan6.com. Sedangkan foto Rocky Gerung juga mengalami penyuntingan, di mana di gambar tersebut Rocky Gerung mengenakan atribut kepresidenan dan kepalanya pun sama persis dengan kanal YouTube milik Rocky Gerung. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gambar tersebut merupakan hasil dari editan. Selain itu, klaim yang menyebut bahwa Gibran Raka Buming menantang debat terbuka dengan Rocky Gerung adalah klaim yang salah. Kita bergeser ke berita hoax yang kedua. Kali ini berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kanal YouTube milik Rahasia Politik membagikan video dengan judul "Jokowi akui sudah gagal sebagai presiden dan akan serahkan semua jabatan presiden ke Prabowo." Maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa narasi yang dibacakan dalam video tersebut berasal dari sejumlah artikel berita dari beberapa media. Video tersebut terbagi menjadi 3 pembahasan. Pada pembahasan pertama, merupakan pembacaan dari tirto.id dengan judul "Jokowi akui kerja pemerintah terjebak banyaknya aturan", yang tayang pada 28 Juli 2020. Dalam pemberitaan tersebut, tidak ditemukan pernyataan Presiden Joko Widodo mengakui dirinya gagal dan akan menyerahkan jabatannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lalu bagian kedua merupakan pembacaan berita dari laman lawjustice.co dengan judul "Dolar bakal tembus 20.000 dan ekonomi kacau, Jokowi harus mundur", tayang pada 29 Juli 2020. Dalam artikel juga tidak ditemukan pernyataan Presiden Jokowi yang akan menyerahkan jabatannya. Dalam artikel itu hanya memuat pernyataan pengamat politik Muslim Ardi. Dan pada bagian ketiga, video tersebut juga berasal dari artikel laman lawjustice.co dengan judul "Ngeri, Sri Mulyani ungkap ketidakpastian ekonomi di 2021" yang tayang pada 28 Juli 2020. Diketahui pula bahwa artikel tersebut merupakan hasil lansiran dari laman cnbcindonesia.com dengan judul "Makin Ngeri, Sri Mulyani beberkan ketidakpastian di 2021" yang tayang pada 28 Juli 2020. Pada artikel kedua itu juga tidak ditemukan pernyataan Presiden Jokowi yang akan menyerahkan jabatannya kepada Prabowo. Adapun narasi dalam video tersebut berasal dari sejumlah artikel beberapa media yang tidak saling terkait dengan presiden yang akan menyerahkan jabatannya kepada Prabowo. Oleh sebab itu, konten video tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Kita masuk ke berita hoax ketiga. Di berita hoax ketiga ini beredar sebuah foto di Facebook yang diklaim sebagai seorang anak yang terbaring di tempat tidur dan otak mengecil lantaran radiasi dari ponsel genggam. Berdasarkan riset Times Indonesia, klaim tersebut tidaklah benar. Dikutip dari liputan6.com, dokter spesialis anak dan konsultan saraf anak Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro
menyebut bahwa radiasi handphone dapat mengakibatkan pengecilan otak pada anak-anak adalah tidak benar. Menurut Dr. Hardiono, hingga kini tidak ada laporan dan kasus mengenai otak anak menjadi kecil karena radiasi dari handphone. Pengecilan otak pada anak bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya saja seorang bayi yang mengalami kelainan saat lahir, faktor lainnya pun juga ada seperti terinfeksi virus dan penyakit. Dr. Bambang Kusnardi, spesialis saraf di Rumah Sakit Royal Surabaya menegaskan, berita radiasi telepon genggam yang menyebabkan kanker otak pada anak adalah hoax. Kata lain, Dr. Bambang menegaskan bahwa kanker merupakan penyakit yang disebabkan banyak faktor. Hingga sekarang, para ahli belum bisa memastikan penyebab dari kanker tersebut. Penyebab kanker bisa saja dari keturunan, artinya mereka yang punya riwayat keluarga pengidap kanker bisa juga memiliki resiko kanker. Selain itu, faktor lainnya juga adalah soal makanan yang dikonsumsi. Selain soal besarnya radiasi, kanker juga akan tumbuh ketika paparan berlangsung lama. Gelombang radiasi pada telepon genggam memang tidaklah terlalu besar, sehingga kemungkinan untuk menyebabkan kanker pun juga sedikit. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan ini, pengecilan otak pada anak-anak karena radiasi handphone merupakan informasi yang menyesatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Times TV. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng di bawah ini agar kalian tidak tertinggal informasi yang kami berikan.